sorry Kak Irwan, aku telat ya. Aku minta maaf ya. Ya maafin aku. Tadi aku telat bangun gara-gara semalam nonton sampai malam. Maaf ya Kak Irwan, maaf ya. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di ibadah online anak sekolah minggu GBI Raden Inten 2. Adik-adik, tadi kakak mohon maaf ya kalau hari ini tadi kakak Esther datangnya telat. Padahal Kak Irwannya sudah tepat waktu. Adik-adik jangan contoh Kak Esther ya yang suka datang terlambat nih hari ini. Yuk sama-sama kita siapkan hati, kita mulai menyembah memuji Tuhan. Semuanya adik-adik siap? Haleluya, haleluya. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau saat ini Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul memuji menyembah Tuhan. Walaupun mungkin kami beribadah di rumah-rumah, tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap hadir, Tuhan Yesus tetap mengasihi kami, Tuhan Yesus tetap melawat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini kami mau memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang sudah siap memuji Tuhan katakan amin. Yuk tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai pujian penyembahan kita ucapkan selamat pagi. Katakan yuk. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kami memuji, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik kakak undang kita sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Kita sudah boleh bangun pagi hari ini. Kita masih boleh berjumpa dengan mama sama papa. Kita masih boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kalau saat ini adik-adik kita diberi izin sama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Walaupun kita ada di rumah-rumah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang setia, yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Tuhan baik, kami sembah Engkau. Sekali lagi katakan ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Yesusku. Inilah seruan kami Tuhan. Ini ungkapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau memuji, menyembah Engkau, kami mau bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap adik-adik, setiap kita semua yang siap memuji menyembah Tuhan, katakan amin. Yuk tepuk tangan semuanya di rumah-rumah. Yuk kakak undang semuanya kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik percaya nggak kalau mata Tuhan itu selalu melihat ke bawah? Jadi adik-adik ingat, apa yang kita buat yang jahat, kita buat yang baik, Tuhan tahu. Kita naikkan pujian ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek, ngok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek, ngok. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek, ngok. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, mulai saat ini adik-adik, kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat. Adik-adik mulai malas sekolah minggu, Tuhan melihat. Adik-adik berbuat yang tidak baik, Tuhan juga melihat. Puji Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kini saatnya adik-adik, yuk kita tenangkan hati. Kita mau duduk diam, jangan ada lagi yang ngobrol. Karena kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini, adik-adik tahu nggak siapa yang mau menyampaikan firman Tuhan? Betul, kalau ada yang bisa jawab, hebat. Hari ini kita akan diberkati oleh Ibu Gembala yang terkasih, Ibu Gembala Nancy. Amin. Kita siapkan hati yuk, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah bersorak. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kami ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, supaya setiap kami diberkati, supaya setiap kami mengerti, dan kami tidak ada lagi yang main-main ya Tuhan. Masuk dalam hati kami Roh Kudus, tuntun kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Yuk adik-adik kita undang Tuhan Yesus masuk hati kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi katakan, mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, dalam hatiku, ya Yesus, dalam hatiku, ya Yesus. Shalom anak-anakku yang terkasih, dimanapun kalian berada pagi hari ini. Kembali lagi bersama Bugem Nancy dalam ibadah anak online GBI Radin Inten 2. Apa kabar semuanya? Tentunya semuanya sehat-sehat, semuanya luar biasa, amin. Oh ya, udah pada mandi belum? Udah ya pastinya. Udah sikat gigi? Udah pakai baju rapi? Nih Bugem aja pakai baju rapi loh. Anak-anak pun harus pakai baju rapi kalau mau ibadah sama Tuhan Yesus. Oke? Nah, sebelum kita beribadah, sebelum kita dengarkan firman, yuk kita berdoa bersama. Ayo, nggak boleh senggol-senggolan lagi ya. Tutup tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh berada dalam ibadah anak kami walaupun masih secara online. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan buat kami sehingga kami dapat beribadah bersama papa, mama, kakak dan adik di hari Minggu pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus urapi setiap kami, urapi Bugem yang akan menyampaikannya, urapi setiap yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, hari ini Bugem akan menyampaikan firman tentang karakter disiplin. Apa sih disiplin? Nanti kita belajar bersama-sama. Nah di bulan Februari yang lalu kita sudah belajar karakter ketaatan. Kemudian di bulan Maret kita belajar karakter tanggung jawab. Di bulan Mei yang baru berlalu, kita sudah belajar karakter kejujuran. Nah, sekarang kita mau menggali selama bulan Juni ini tentang karakter disiplin, kedisiplinan. Oh ya, anak-anak tadi ngelihat kan ya, waktu pembukaan ibadah ini tadi ada Kak Irwan, ada Kak Esther, di mana Kak Esther tuh telat datangnya. Padahal Kak Irwan sudah siap-siap, dengan keyboardnya untuk mengiringi Kak Esther main musik. Tapi Kak Esthernya terlambat. Kak Irwannya tadi sempat marah nggak? Oh enggak, Kak Irwan nggak sempat marah. Kak Irwan nggak marah. Kak Irwan orangnya baik hati. Tetapi tentu saja kalau kita sudah janji jam 5 sore kita datang untuk latihan musik atau untuk beribadah, kita harus on time, harus tepat waktu.
itu adalah salah satu bagian dari kedisiplinan. Oke? Anak-anak siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oh iya, Bugem lupa. Hari ini Bugem gak sendirian loh. Bugem ditemani sama itu kakak yang tadi terlambat. Tetapi ternyata sekarang dia gak terlambat loh. Dia sudah siap bersama-sama mau membagikan firman Tuhan bersama Bugem. Kita panggil ya. Kak Esther, mana ya Kak Esther ya? Halo Ibu Gembala. Iya Kak Esther. Halo, shalom, shalom juga Ibu. Shalom adik-adik. Nah adik-adik ataupun anak-anak ya, sekarang Ibu Gem sudah bersama dengan Kak Esther. Gimana tadi pengalamannya terlambat datang? Iya, aku nyesel deh karena semalam nonton sampai larut malam. Tadi bangun kesiangan. Jadi sampai ke sini, ngos-ngosan langsung jadi telat datang ke sininya Bugem. Tapi Kak Esther sudah minta maaf belum sama Kak Irwan? Sudah. Kak Irwan sudah oke ya? Sudah maafin karena Kak Irwan baik. Bagus banget ya. Jadi gitu anak-anak, kalau kita berbuat salah atau kita sudah membuat teman kita kecewa atau sedih, jangan lupa minta maaf ya. Nah, kita lanjut ya Kak Esther ya. Kita mau belajar mengenai karakter disiplin. Hah, disiplin apa sih? Aku nggak ngerti deh. Emangnya perlu ya orang Kristen harus disiplin ya Bugem? Harus. Nah, sekarang kita mau belajar dulu. Mau apa? Mau belajar dulu arti kata dari disiplin. Nah, Bugem nyari tuh di internet, cari. Ketemu deh di Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari disiplin. Kak Esther, tahu nggak jadi sekarang tentang disiplin? Belum tahu. Coba deh, Bugem ajarin aku dong. Oke, disiplin itu artinya tata tertib, baik di sekolah, di kemiliteran, dan sebagainya. Kemudian disiplin itu bicara soal ketaatan atau kepatuhan. Terus disiplin itu juga bicara tentang taat atau disiplin kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Oh, jadi kalau kayak tadi aku terlambat berarti aku nggak disiplin ya Bugem ya? Jadi ngerti deh sekarang. Nggak mau ngulang lagi deh. Bagus, seperti itu ya anak-anak. Kalau kita sudah tahu kesalahan kita harus belajar untuk berubah, memperbaiki kesalahan kita. Jadi disiplin itu, coba sekarang kan Kak Esther udah ngerti itu ya tentang disiplin. Sekarang menurut Kak Esther sendiri, apa yang sudah Kak Esther alami? Coba ceritain deh tentang disiplin itu seperti apa. Kalau aku disiplin di belajar, rajin belajar, pasti aku naik kelas. Jadi aku nggak pernah tinggal kelas loh Bugem, karena aku rajin belajar. Itu benar masuk disiplin juga nggak? Betul. Yes. Kalau disiplin belajar, maksudnya kalau ada ulangan ya Kak Esther ya. Jangan yang sistem kebut semalam. Besok mau ulangan, malamnya baru belajar sungguh-sungguh. Oh no. Ya anak-anak ya, kalau kita sudah tahu kan ibu guru sama bapak guru sudah kasih kita jadwal ya, jadwal ulangan. Sudah tahu misalnya hari besok kita mesti ulangan ini, hari Senin kita mesti ulangan. Ya dari jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan diri supaya hasilnya maksimal, bagus semuanya. Gak ada yang dapat nilai jelek, apalagi dapat telur busuk. Ih, bau dong Bugem. Iya, dapat telur busuk kan gak bagus anak-anak ya. Makanya kalau kita mau mendapatkan nilai yang bagus, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan itu adalah bagian dari disiplin. Oh iya Bugem, waktu aku dapat nilai bagus, mama papa aku sayang deh sama aku. Aku dibilang gini, kamu anak pintar. Tapi aku pernah punya pengalaman waktu aku punya nilai jelek, masa mama papa aku bilang begini, kamu harus belajar lagi. Sedih deh rasanya Bugem kalau dapat nilai jelek, nggak dapat pujian dari mama sama papa. Ya, bukti bahwa kita melakukan disiplin dengan baik adalah papa dan mama kita semakin mengasihi kita. Bukan berarti
Kalau kita nggak disiplin, papa mama nggak mengasihi kita, tetap mengasihi kita. Cuman kalau kita bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak, maka kita akan mendapatkan apresiasi lebih dari papa dan mama. Dan juga seperti sekarang ini hari Minggu, kita kan mesti ibadah ya Kak Esther ya. Iya betul. Teman-teman Kak Esther ada nggak yang nggak ibadah pada hari Minggu? Ada, kadang-kadang mereka malah sibuk nonton. Hah? Sibuk nonton? Terus sampai sibuk main game gitu loh Bugem. Karena katanya enakan main game di handphone daripada dengar firman Tuhan. Katanya begitu. Wah, itu sebenarnya nggak bagus loh. Ya Kak Esther ya. Nah anak-anak, kalau kita hari Minggu, kita tetap harus beribadah. Itu adalah bagian dari disiplin ya. Walaupun kita masih ibadahnya melalui online, melalui YouTube, ataupun melalui Zoom, tetap kita harus beribadah. Kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita kali ya Bugem ya. Betul, betul sekali. Tuhan Yesus kan gak lihat apakah kita ibadah di gereja, apakah kita ibadah di rumah. Yang Tuhan lihat itu adalah hati. Nah anak-anak coba kasih hatinya buat Tuhan Yesus. Nah seperti itu ya anak-anak. Dimanapun kita berada, kita bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Tapi yang terpenting adalah berikan hatimu yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Amin. Oh ya Kak Esther, sebelum kita lanjut lagi, kayaknya Bugem pengen memuji menyembah Tuhan deh. Kak Esther punya lagu nggak ya? Lagu apa ya? Tunggu Bugem, aku lupa deh. Oh, kita minta ajar sama Tuhan supaya kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, gimana Bugem? Sip, mantap. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup menyediakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Nah, pujian tadi mengatakan kita minta sama Bapa untuk mengajar kita supaya kita bisa mengerti seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan salah satunya adalah untuk memiliki karakter disiplin. Ya, kalau kita sendiri yang berjuang, kalau kita sendiri yang berusaha, pasti kita akan sering menemukan namanya kegagalan. Tetapi waktu kita berusaha, berjuang bersama-sama dengan pimpinan Tuhan, maka kita pasti akan berhasil. Kita pasti akan berkemenangan. Bugem, aku boleh nanya nggak? Kalau misalnya kita sekali-kali tidak disiplin, Tuhan marah nggak sih sama kita? Tuhan menghukum kita nggak sih, Bugem? Nah, untuk itu kita mau lihat firman Tuhan ya mengenai disiplin. Nah, kita mau lihat ada satu firman yang mau mengajarkan kita tentang disiplin, yaitu di Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Nah, Kak Esther bisa nggak bacakan dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 6? Ibrani itu di perjanjian lama atau baru ya Bugem?
Perjanjian baru dong. Oh iya, lupa. Adik-adik, ada yang tahu nggak kalau perjanjian di Ibrani itu ada di perjanjian baru? Jangan ikutin Kak Esther ya, Kak Esther lupa. Yuk kita baca Ibrani 12 ayat 5 ya Bu Gem? Ya, 5-6 ya. Oh iya. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, di ayat firman ini di Ibrani 12 ayat 5 dan 6, terutama di ayat 6 ya, dikatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi sebenarnya kalau kita nggak disiplin, kalau kita nggak setia melakukan kedisiplinan ini, Tuhan sedih sih. Terutama kalau kita nggak disiplin dalam membaca firman. Kalau kita suka bolong-bolong saat teduh, Tuhan sedih. Tapi kan di situ dikatakan Tuhan menghajar. Sebenarnya bukan dihajar terus dipukul ya, bukan. Artinya tuh Tuhan sedang mendidik. Lebih tepatnya tuh mendidik kita, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita nggak disiplin baca Alkitab, kalau kita suka nggak berdoa sama Tuhan, terus kalau kita bolong-bolong ikut ibadah anak online, Tuhan pasti sedih. Tetapi Tuhan akan mengingatkan kita. Contohnya seperti apa? Pasti Kak Aisyah akan nanya. Terus caranya, contohnya Tuhan itu mendidik kita seperti apa? Contohnya, kita ulangan depannya jelek. Walaupun kita sudah belajar sungguh-sungguh, kita sudah mempersiapkan. Kok pas lagi ulangan, kayaknya apa yang sudah kita pelajari, kita sudah ingat-ingat semuanya, kok seperti kita lupa semuanya. Nah, itu salah satu cara Tuhan sedang mendidik kita. Sedang menunjukkan bahwa nih, kalau tanpa aku, kata Tuhan, kamu gak bisa apa-apa. Kalau tanpa Tuhan, kita semua gak bisa apa-apa. Jadi kalau Tuhan pengen kita disiplin dalam hal membaca firman, disiplin berdoa, pujian penyembahan, beribadah, taat sama orang tua, itu kan contoh dari kedisiplinan juga. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, karena itu adalah wujud kasih kita juga kepada Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, Kak Esther. Oh gitu ya Bu. Nah, terus kemudian di ayat-ayat selanjutnya, nanti anak-anak baca ya di rumah ya, sampai ayat 11, itu disebutkan begini. Papa kita aja, nih kalau kita nakal nih ya, kalau kita nakal waktu kita masih, Kak Esther ingat gak? Waktu Kak Esther masih kecil, terus Kak Esther nakal, diapain sama papanya? Dicubit. Tuh, dicubit. Terus diapain lagi? Terus abis itu disentil kupingnya. Nah, itu contohnya papa kita aja yang kita bisa lihat ya, papa jasmani kita. Kalau kita nakal kan papa kita suka kasih kita hukuman. Itu artinya papanya sebel sama kita nggak? Pertamanya sih aku pikir papa jahat, tapi setelah aku besar aku ngerti deh Bu Gem, kalau papa itu mendidik aku supaya aku menjadi anak yang baik. Betul anak-anak ya. Kalau papa atau mama kita ngomelin kita karena kita nggak disiplin, terus kalau papa dan mama kita marahin kita, terus sentil kuping kita, terus dicubit, itu bukan berarti mereka jahat. Bukan berarti mereka nggak sayang kita, tetapi mereka sedang mendidik kita. Sama seperti Tuhan sedang mendidik kita. Kan Tuhan gak bisa langsung dari surga langsung bilang, "Hai Esther, kamu nakal ya." Kan gak mungkin. Nanti kita langsung pingsan sama kalau Tuhan ngomong begitu sama kita. Bener gak Kak Esther? Bener. Tetapi melalui orang tua kita, Tuhan berbicara supaya mendidik kita dengan takut akan Tuhan soal kedisiplinan. Nah, kemudian itu menurut firman Tuhan ya, bahwa tanda kasih Tuhan kepada kita baca di Ibrani 12 tadi ayat 5-11. Itu disiplin menurut firman Tuhan. Kemudian yang kedua, disiplin menurut firman Tuhan adalah ungkapan kasih orang tua. Nah,
Kak Esther tolong bacakan di Amsal 13 ayat 24. Ayat yang ke-24 ya. Iya. Amsal 13 ayat yang ke-24. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Nah, itu yang tadi Bu Gom sudah sampaikan. Jadi kalau misalnya kita tidak disiplin, misalnya kita malas-malasin ngerjain PR. Nih misalnya nih anak-anak di rumah ya, kan lagi PJJ nih ya Kak Esther ya. Terus betul. dapat PR banyak tuh dari bapak atau ibu gurunya. Terus mama bilang, siapa ya namanya ya? Siapa ya anak-anak sekolah minggu kita? Oh Karen. Walaupun Karen masih kecil, Karen juga pasti dapat PR deh. Mama Nancy bilang begini, Karen, PR-nya dikerjain. Karen ogah-ogahan. Atau siapa ya? Grace sama Claudia juga. Mamanya bilang, Mama Grace dan Claudia itu namanya Mama Diana. Claudia, Grace, PR-nya dikerjain. Enggak Ma, ntar aja, lagi asik main game. Satu kali nih mamanya ngomong, terus 2 kali nih Kak Esther. Nah, kerjain PR-nya. Ma, tanggung. Nah, itu sudah membuat mamanya sedih. Masa mamanya mesti teriak-teriak terus anak-anak? Jangan ya, kasihan kan mamanya. Mesti diingetin terus. Terus mau makan, habis PJJ jam 2 deh misalnya. Udah dipanggil. Michael. Itu anaknya Ibu Gem ya. Turun, ayo makan. Nggak mau turun-turun. Mama atau Bu Gem pasti sedih. Karena sudah jam makan tapi anaknya belum mau makan. Nah, itu namanya tidak disiplin. Seperti itu. Jadi bukan berarti papa dan mama nggak sayang kita, papa mama jahat sama kita, tetapi Tuhan mau supaya kita belajar untuk disiplin. Kalau mereka sewaktu-waktu, misalnya ya, saya Bu Gom percaya sih papa mama nggak pernah pakai tongkat ya, nggak ada yang pakai tongkat untuk mendidik anak-anaknya. Walaupun firman Tuhan bilang boleh gitu, tetapi dengan papa mama misalnya sentil, terus cubit sedikit, itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya mereka mengasihi kita supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak. Nah, jadi anak-anak, disiplin itu sangat penting buat kita. Dimanapun kalian berada yang sedang menonton atau menyaksikan ibadah anak ini, kami mau sampaikan, Gue mau sampaikan, hiduplah di dalam takut akan Tuhan dengan menjaga kedisiplinan kalian. Bangun hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan milikilah karakter disiplin. Karena ketika kalian, anak-anak, memiliki disiplin yang tinggi terhadap diri kalian sendiri, yang pertama, kalian membuat bangga papa dan mama. Kenapa bisa membuat bangga papa dan mama? Ulangannya bagus. Naik kelas. Juara. Lulus dengan nilai yang terbaik. Dapat sekolah bagus juga, Bu Gem. Oh, itu apalagi. Otomatis papa dan mama bangga. Coba kalau kalian tidak disiplin, saatnya ulangan masih main game. Saatnya belajar masih ngobrol sama temen di WhatsApp. Video call sama temennya sampai malam. Hasilnya apa, Kak? Telur, kayak Bu Gem bilang. Oh iya, dapatnya telur. Ataupun ada lagi satu, bebek. Oh iya, sama bebek. Kursi terbalik. Itu kan, masa ada di raport kita angka-angka yang warnanya bukan warna biru ya? Mungkin bagus kali Bu Gem, warna-warni kan. Salah lagi deh. Jelek kalau di raport kita ada warna selain warna biru. Ya, semuanya harus warna biru. Semuanya harus bagus nilainya. Terus kemudian yang kedua, ketika kita melakukan disiplin dengan sungguh-sungguh, kita akan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Kita rajin beribadah, rajin membaca firman, rajin saat teduh. Dampaknya apa lagi? Berhasil.
Apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Oh, seperti Bapak Gembala ya. Bapak Gembala kita kan berhasil jadi gembala. Mungkin waktu kecilnya rajin belajar kali ya Bu Gem ya? Ya juga, karena dari kecil dia sudah bercita-cita mau jadi pendeta. Oh, Nah, dari kecil dia sudah Bapak Gembala sudah punya cita-cita jadi pengen jadi pendeta. Terus untuk mencapai jadi pendeta itu kan nggak datang begitu aja. Dari kecil Bapak Gembala itu sudah disiplin. Waktu jemaat belum datang, dia sudah datang duluan. Dia atur kursi, dia rapiin, dia sapu, dia pel semua di gereja supaya gerejanya bersih, sehingga waktu jemaat beribadah semuanya senang. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau kita mau sukses dan berhasil, dari kecil, dari sekarang ini kita sudah harus disiplin. Amin. Sama-sama kita katakan disiplin ya Kak Esther ya. 1, 2, 3. Disiplin. Supaya kalian semua menjadi anak yang menyenangkan Tuhan Yesus dan juga menyenangkan keluarga. Dan teman-teman di sekitar kalian akan senang dengan kehadiran kalian. Ketika kalian ada di tengah-tengah teman-teman kalian, teman-teman senang, teman-teman sangat diberkati. Amin. Nah, itu yang Ibu Gem mau sampaikan untuk hari ini. Ingat, disiplin itu penting. Jangan sampai gagal atau tidak berhasil atau tidak sukses karena anak-anak tidak bisa disiplin dalam kehidupannya. Nah, sebelum kita mau berdoa, Kak Esther, kita nyanyi lagi yuk satu lagu buat Tuhan Yesus. Lagu apa ya Bu Gem? Itu loh yang Aku Mau Cinta Yesus itu loh. Iya. Ya. Lagu Aku Mau Cinta Yesus ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman yang sederhana yang sudah Hamba sampaikan kepada anak-anakku di rumah mereka masing-masing. Hari ini kami belajar tentang disiplin. Sangat penting Tuhan, mereka sedari kecil, sedari mereka masih muda, mereka sudah memiliki karakter disiplin ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, urapi setiap anak-anak yang sedang menyaksikan ibadah anak online ini Tuhan.
dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Urapi mereka, jamah mereka, supaya mereka semua Tuhan memiliki karakter disiplin yang tinggi di dalam Engkau Tuhan. Mereka disiplin dalam membaca firman-Mu, mereka disiplin untuk berdoa saat teduh, mereka disiplin dalam memuji menyembah Engkau, dan yang terutama juga mereka disiplin dalam mengikuti ibadah anak ini setiap hari Minggu pagi. Terima kasih Tuhan, berkati Papa dan Mama yang mendampingi mereka Tuhan anak-anak, supaya Papa Mama pun menjadi teladan yang baik di dalam rumah, mengajarkan soal kedisiplinan kepada anak-anak mereka Tuhan. Hamba juga berdoa Bapa untuk anak-anak dalam minggu-minggu ini Tuhan yang menghadapi ujian kenaikan kelas Tuhan, PAT atau PAS Tuhan. Bapa, Tuhan anugerahkan kepada mereka kecerdasan seperti Daniel, supaya mereka dapat cakap mengerjakan semua soal-soal ujian dengan baik, walaupun secara online Tuhan. Bapa, berkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati setiap materi-materi, bahan-bahan pelajaran yang sedang mereka pelajari hari-hari ini Tuhan. Biar mereka mempersiapkan diri mereka dengan disiplin tinggi, supaya mereka mendapatkan hasil yang maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak yang sudah lulus sekolah dari SD, SMP maupun SMA yang akan masuk ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Tuhan juga anugerahkan kepada mereka kecerdasan, kerendahan hati, dan kedisiplinan yang tinggi di dalam diri mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kemanapun sekolah yang akan mereka tuju setelah ini, Tuhan kami tahu itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, untuk Kak Irwan, untuk Kak Esther Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu berlimpah bagi setiap kami. Dan saatnya kami mau mengakhiri ibadah kami, dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari anak-anak, angkat tanganmu di rumah masing-masing, dan siapkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan Yesus. Damai sejahtera dari Tuhan, Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun, menangi dan memberkati setiap anak-anak mulai dari hari ini, sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.